warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Saufamimah, NPM 1911040343 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ada di dalam bab Level of Error di dalam buku Error in Language Learning and Use yang ditulis oleh Carol James. Setelah sebelumnya kita membahas pembahasan yang ada di materi pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat di dalam bab Level of Error, yaitu tentang Substance Error, Text Error, Lexical Error, dan juga Classifying Lexical Error. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu tentang Grammar Error di dalam buku ini. Dari pembahasan ini kita bisa tahu ada beberapa aspek dari morfologi ketika membahas tentang lexical error. Di dalam buku Error in Language Learning and Use yang ditulis oleh Carol James, terdapat 5 jenis lexical word yang menjadi sebuah morphology error yang terdapat di sebuah written language ataupun spoken language. Yang pertama ada noun, verb, adverb, and preposition. Contohnya seperti kesalahan yang terjadi di dalam sebuah adverb, yaitu visit me soonly gitu. Visit me soonly. Jadi kata-kata soonly di sini salah atau error gitu. Selanjutnya yaitu syntax error. Syntax error ini sendiri adalah error yang terdapat di dalam sebuah teks seperti phrase, clause, sentence, dan juga ultimately paragraph. Yang pertama ada phrase structure error. Nah, di dalam pembahasan syntax error yang pertama ada pembahasan mengenai phrase structure error. Ada beberapa jenis phrase di dalam linguistik yang sering terjadi kesalahan gitu. Yang pertama ada noun phrase, yang kedua ada verb phrase, yang ketiga ada adjective phrase, yang keempat ada adverb phrase, dan yang terakhir atau yang kelima ada prepositional phrase. Yang kedua ada clause error. Kesalahan ini terjadi ketika ada sebuah verb phrase ataupun phrase yang lain yang masuk ke dalam structure of clause gitu. Jadi ketika ada sebuah phrase yang masuk ke dalam sebuah klausa, nah phrase-nya ini sendiri ada kesalahannya gitu, terjadi kesalahan di phrase-nya ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sentence error. Kesalahan ini terjadi ketika selection and combination dari sebuah clause yang lebih besar sehingga menjadi sebuah kalimat. Ini juga diperkuat oleh pendapat Shaughnessy. Sentence error juga disebut sebagai consolidation error. Ada 2 jenis dari consolidation error ini sendiri, yaitu yang pertama coordination error dan yang kedua ada subordination error. Yang keempat ada intersentence error. Ini adalah jenis yang keempat dari pembahasan syntax error, yaitu intersentence error atau cohesion. Menurut Halliday dan Hasan, ada 5 jenis dari cohesion di dalam sebuah text structure, yaitu reference, substitution, ellipsis, conjunction, dan juga lexical cohesion. Ini adalah jenis-jenis kesalahan yang sering dianalisis di dalam sebuah intersentence error atau cohesion. Dari pembahasan ini kita bisa tahu aspek-aspek atau materi-materi apa saja di dalam sebuah grammar error itu sendiri. Di dalam pembahasan morphology error dan juga syntax error yang ada di dalam buku Error in Language Learning and Use yang ditulis oleh Carol James, pembahasan yang ada di dalam buku ini sudah sangat bagus dan juga jelas, karena di setiap pembahasannya dijelaskan dengan rinci dan juga runtut, dan juga disertai dengan contoh di setiap pembahasannya. Jadi contoh-contoh ini yang akan menambah pemahaman para pelajar ketika mempelajari materi di dalam buku ini sendiri. Dan juga Carol James menambahkan pendapat-pendapat menurut para ahli yang lain, sehingga
pendapat-pendapat ini akan menambah kejelasan di setiap pembahasannya yang akan membantu para pelajar untuk memahami materi-materi yang ada di dalam buku ini dengan lebih mudah lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.